Daftar 19 Romawi 2021 untuk Provinsi Jambi, Sungai Penuh, dan Kota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 yang mengungguli perolehan suara pemohon sebesar 0,8%. Padahal dari penghitungan manual yang dilakukan oleh tim pemohon, setidak-tidaknya perolehan suara pemohon yang seharusnya adalah sesuai dengan perhitungan tersebut sebagai berikut. 1. Dr. Andes C. Hendra dan Hajah Ratu Munawarah sebesar 585.203. Jumlah suara bermasalah tidak ada. Jumlah perolehan suara yang seharusnya adalah 585.203. Kedua, Dr. Andes Haji Fahri Umar dan Dr. Andes Haji Syafril Nusral, perolehan suaranya menurut termohon adalah 385.388. Jumlah perolehan suara bermasalah tidak ada. Jumlah perolehan suara yang seharusnya adalah 385.388. Ketiga, Dr. Haji Al-Haris Esos MH dan Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD, perolehan suara menurut termohon adalah 596.621. Jumlah suara bermasalah diduga hasil pelanggaran pemilu, yaitu pemilih tidak berhak tanpa EKTP dan tanpa surat keterangan atau suket. Rita, salah satu pentolan pemenangan Al-Haris dan Abdullah Sani dalam pemilihan gubernur 9 Desember 2020 kemarin, angkat bicara. Dalam pengamatannya, setelah 2 kali persidangan di Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu, saya yakin 1 kali sidang lagi sengketa pemilihan gubernur ini akan selesai. Karena tuntutan dari pasangan calon C. Endra dan Ratu Munawarro ini jelas tidak berdasar. Mereka menuntut suara sebanyak 13.487 suara yang mereka klaim pemilih yang tidak punya KTP, surat keterangan, dan lain-lain. Itu kan sudah diputuskan oleh Bawaslu bahwa persoalan itu tidak ada unsur-unsur yang dimaksud. Kita akan punya daftar pemilih tetap dan itu sudah diumumkan dan disepakati oleh kedua calon dan disaksikan oleh pihak-pihak berwenang, ujar Rita. Terus setiap paslon kan sudah dikasih BIM-tag untuk saksi-saksi ada di TPS maupun di PPK. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan di TPS tempat mereka memilih, saksi bisa mengajukan keberatan atau mengisi formulir model C5, ungkap Ritas. Kemudian, dari mana pemohon tahu kalau suara sebanyak itu mereka tidak punya KTP atau suket? Bukankah memilih di TPS cukup dengan membawa undangan saja yang sudah diberikan oleh panitia pemilih tempat kita memilih? Yang dapat undangan pastinya mereka yang sudah terdaftar di DPT atau pemilih tetap. Menurut saya itu tidak masuk akal, mengada-ada saja, ujarnya. Saya yakin persidangan yang akan datang mendengarkan keterangan saksi kemungkinan besar tidak akan dilanjut lagi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena alibi-alibi dari pemohon tidak cukup kuat dan tidak berdasar. Masyarakat Provinsi Jambi tentu saja sangat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana akhir drama dari gugatan paslon CE Ratu ini? Sesuai dengan jadwal MK, antara tanggal 1 sampai 11 Februari 2021, pemeriksaan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim. Tanggal 15 sampai tanggal 16 Februari 2021, pengucapan putusan, ketetapan terhadap permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.
pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan hakim tanggal 19 Februari sampai dengan 18 Maret 2021. Pengucapan putusan ketetapan perkara PHP 19 sampai dengan 24 Maret 2021. Kita berharap tentunya Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan atau PHP Gubernur Jambi benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat Provinsi Jambi. Untuk diketahui bahwa yang disampaikan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra menyampaikan beberapa poin permohonannya, bahwa pemohon berpendapat pemilihan di sejumlah TPS pada 5 kabupaten dan kota, 15 kecamatan dan 41 desa kelurahan ada kecurangan. Kecurangan yang dimaksud oleh Yusril adalah pemilih tidak berhak yang mencoblos suara pada Pilkada 9 Desember 2020 kemarin. Adapun pemilih yang tidak berhak dimaksud adalah sebesar 13.487 pemilih yang tidak berhak karena belum memiliki EKTP dan belum melakukan rekam data elektronik, ujar Yusril.